Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam persatuan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah kita membentang sangat luas dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Terdiri dari lebih 17.000 pulau, dihuni oleh lebih dari 1.300 suku bangsa, memiliki ratusan bahasa daerah, serta beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyatnya. Selain itu, Indonesia juga dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dan kekayaan alam yang melimpah baik di darat, laut maupun di bawah tanah. Keberagaman ini bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan besar yang kita miliki agar keberagaman ini tetap terjaga dan tidak terpecah belah. Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup bernama wawasan Nusantara. Artinya, meskipun kita terpisah oleh laut dan jarak, kita tetap menganggap seluruh wilayah dan segenap rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, yang terikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Namun, teman-teman tercinta, menjadi negara besar dan menjaga keutuhan itu bukanlah hal yang mudah. Dalam perjalanan membangun bangsa ini, Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai ujian dan hambatan, baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar negeri. Semua tantangan ini terus menguji ketahanan, persatuan, dan kedaulatan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap apa saja tantangan utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, serta bagaimana cara kita menghadapinya agar bangsa ini tetap kuat dan jaya. Tantangan dari dalam negara. Terima kasih, saya akan menjelaskan tantangan yang datangnya dari dalam negara kita sendiri. Tantangan ini sebenarnya muncul dari lingkungan kita sehari-hari dan jika tidak ditangani dengan baik, bisa mengancam persatuan kita. Berikut rinciannya. Pertama, penyebaran berita bohong atau hoax. Di era kemajuan teknologi seperti sekarang, informasi menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Banyak sekali berita yang dibuat-buat tidak jelas sumbernya dan sengaja dibesar-besarkan. Berarti berita bohong ini seringkali menyentuh masalah suku, agama, ras, dan golongan. Akibatnya timbul rasa curiga, saling menyalahkan, dan bisa memicu pertengkaran antara warga yang seharusnya hidup rukun sebagai saudara. Kedua, pembangunan belum merata. Karena wilayah Indonesia sangat luas, terkadang pembangunan belum bisa dirasakan sama rata di seluruh daerah. Ada daerah yang sudah sangat maju dengan jalan bagus, fasilitas sekolah, dan rumah sakit yang lengkap. Namun masih ada juga daerah-daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan akses tersebut. Ketimpangan ini bisa menimbulkan rasa tidak puas dan rasa keadilan yang belum dipenuhi bagi sebagian masyarakat. Ketiga, lunturnya semangat nasionalisme. Sering berjalannya waktu, pengaruh kehidupan modern membuat sebagian dari kita mulai melupakan jati diri bangsa adanya. Ada yang mulai kurang bangga terhadap budaya sendiri. Lebih suka dan mengagungkan produk serta gaya hidup dari luar negara. Rasa kebersamaan dan semangat gotong royong pun perlahan mulai tergantikan dengan sikap mementingkan diri sendiri saja. Hal ini tertentu sangat merugikan masa depan bangsa kita. Keempat, masih adanya potensi konflik sosial. Perbedaan yang kita miliki seharusnya menjadi keutuhan. Namun sayangnya masih ada pihak yang memanfaatkan perbedaan ini untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini bisa memicu perselisihan kecil yang bisa berkembang menjadi masalah besar jika tidak diselesaikan dengan bijaksana. Tantangan dari luar negeri, benar sekali. Selain tantangan dari dalam, kita juga harus waspada terhadap tantangan yang datang dari luar negeri. Semakin terbukanya hubungan antar negara membawa dampak positif, tapi juga ada sisi tantangannya. Antara lain, pertama, pengaruh globalisasi dan budaya asing. Informasi, gaya hidup, dan kebiasaan dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan sangat bebas tanpa hambatan. Tidak semua budaya yang masuk itu baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang santun, ramah, dan beragama.
Jika kita tidak memiliki benteng diri yang kuat, nilai-nilai luhur Pancasila dan adat istiadat kita bisa terkikis dan hilang perlahan-lahan. Kedua, persaingan ekonomi yang semakin ketat. Di pasar bebas, barang-barang dari luar negeri masuk dengan mudah dan harga yang terkadang lebih murah. Hal ini membuat produk buatan dalam negeri menjadi sulit bersaing. Jika dibiarkan terus-menerus, usaha-usaha milik rakyat Indonesia bisa berhenti dan perekonomian bangsa menjadi lemah dan tergantung pada negara lain. Tiga, gangguan terhadap kedaulatan wilayah. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Kondisi ini sering kali menarik perhatian negara-negara lain. Ada saja pihak luar yang berusaha mengklaim wilayah kita, mencuri kekayaan alam di perairan Indonesia, serta mengganggu keamanan dan ketertiban di perbatasan negara kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara ini. Keempat, masuknya paham yang tidak sesuai. Ada juga aliran pemikiran atau paham dari luar yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika paham ini masuk dan diterima oleh sebagian warga, hal itu bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kunci utama mengatasi semua tantangan itu adalah dengan menerapkan wawasan Nusantara dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut cara sederhana yang bisa kita lakukan. Jadilah warga yang cerdas, jangan mudah percaya berita yang belum jelas kebenarannya, periksa dulu sebelum menyebarkannya. 2. Tetap hargai perbedaan. Anggap semua orang sebagai saudara, meskipun berbeda suku, agama, atau daerah asal. 3. Cintai produk dan budaya sendiri. Dengan cara ini kita turut membantu memajukan perekonomian dan melestarikan jati diri bangsa. 4. Tingkat persatuan. Bersatu hati dan saling membantu, karena bersatu kita teguh, bercerai itu kita runtuh. Ingatlah teman-teman, kekuatan terbesar bangsa Indonesia bukan terletak pada kekayaan alam saja, melainkan pada persatuan dan kesatuan rakyatnya. Selama kita tetap memegang teguh persatuan, tidak ada tantangan apapun yang mampu memecah belah atau mengalahkan bangsa kita. Mari kita bersama-sama menjadi generasi muda yang tangguh, menjaga nama baik bangsa dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Demikianlah pemaparan kami. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Satu nusa, satu bangsa, bahasa Indonesia.